bikin kemah. Wa minna man yantadil, di antara kami ada yang latihan manah ya. Wa minna man huwa fi jasyarihi, di antaranya ada yang ngurus hewan tunggangannya. Demikian kalau orang lagi safar mampir, masing-masing dengan kesibukannya. Idnada munadi Rasulillah, tiba-tiba ada tukang seru Rasulullah menyeru, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Itu panggilan untuk berkumpul, untuk salat. Biasanya karena ada salat kemudian ada pengumuman. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami pun berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallam menyampaikan tentang hadis terkait fitnah ya. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Bahwasanya tidak ada seorang nabiku sebelumku kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kepada umatnya kepada apa yang terbaik yang dia ketahui untuk mereka. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan mereka atas keburukan yang dia ketahui. Itu Nabi menyampaikan seluruh kebaikan dan memperingatkan seluruh keburukan yang dia tahu. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dan umat kalian ini dijadikan keselamatannya di awalnya. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, dan pada akhir umat ini akan ditimpa dengan bala, yaitu bencana dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Fataji'ul fitnatu fayuraqiqu ba'dhuha ba'dhan, maka akan datang fitnah-fitnah, maka sebagian akan melembutkan, meringankan sebagian yang lain. Wataji'ul fitnatu fayaqulul mu'min, datang fitnah kemudian seorang mukmin berkata, hadhihi muhlikati, inilah fitnah yang akan membinasakan aku. Tsumma tankashif, kemudian fitnah tersebut sirna. Wataji'ul fitnatu, kemudian datang fitnah berikutnya, fayaqulul mu'min, maka seorang mukmin berkata, hadi, sekarang baru saya binasa, sekarang baru saya binasa. Faman ahabba an yuzahza 'anil nar wa yadkhulal jannah, maka barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan masuk surga, falta'tihi maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hendaknya kematian menjemputnya dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti lin-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaknya dia bersikap kepada manusia, kepada masyarakat dengan sikap yang dia suka disikapi kepadanya. Wa man baya'a imaman fa'atahu safaqata yadihi, barang siapa yang membaiat seorang pemimpin, penguasa, kemudian dia memberikan ya tangannya, wa samrata qalbihi, dan dia menunjukkan keseriusannya dengan hatinya, falyuti'hu, maka hendaknya dia taat kepada penguasa tersebut yang telah dia baiat. Ini istata'a, semampunya. Fa in jaa'a akharu yunazi'uhu, kalau datang orang lain ingin mengganggu kepemimpinan imam yang telah dia baiat, fadribu unuqal akhar, maka bunuhlah orang yang datang belakangan. Hadis riwayat Muslim. Tapi kita ulangi hadis ini. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya mereka suatu hari bersafar bersama Nabi, kemudian biasa mampir di tengah perjalanan, ada yang sibuk ngurusin kemahnya, maka ada yang sibuk latihan panah, dan ada yang ngurusi hewan-hewan tunggangannya. Tiba-tiba ada seru penyeru yang berkata as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Dahulu sebelum ada azan, seruan kalau ngumpulin orang dengan as-salatu jami'ah untuk salat 5 waktu. Setelah ada azan maka salat 5 waktu tidak ada lagi as-salatu jami'ah. Kemudian setelah itu para ulama berselisih bagaimana dengan salat-salat yang membutuhkan perkumpulan, yang tidak ada azan seperti salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa, apakah perlu mengucapkan as-salatu jami'ah? Ma khilaf. Sebenarnya mengatakan perlu, karena orang perlu berkumpul, maka perlu dikatakan as-salatu jami'ah, karena salat-salat tersebut, salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa, maka ini tidak ada azan, maka boleh dipanggil untuk kumpul dengan as-salatu jami'ah. Sebenarnya mengatakan tidak perlu, karena tidak ada sunnahnya. Madhab Syafi'iyah lebih longgar lagi, bahkan kata mereka bukan cuma salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sama salat istisqa, bahkan seperti salat yang butuh kumpul seperti salat tarawih, maka boleh disuruhkan as-salatu jami'ah. Tapi intinya kalau untuk salat 5 waktu tidak ada lagi salat jami'ah, karena salat 5 waktu cukup dengan apa? Azan. Oleh karena di antara kesalahan sebagian imam ketika mau salat, mereka bilang as-salatu jami'ah. Ini di antara kesalahannya.
Ya, tapi adapun kalau orang mau suatu jamiah salat Id, salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian salat tarawih, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dalam hadis ini tiba-tiba ada penyuruh mengatakan as-salatu jami'ah. Maka ini pun ada khilaf. Apakah mereka dipanggil hanya sekedar untuk perkumpulan saja karena as-salatu jami'ah maknanya kumpul atau ada salat ketika itu? Sebenarnya mengatakan tentu ada salat. Setelah itu baru Rasulullah kasih nasihat. Wallahu alam. Intinya ini seruan untuk berkumpul. As-salatu jami'ah, maka berkumpullah fajtama'na ila Rasulillah. Ada yang mengatakan sebenarnya mengatakan as-salatu jami'ah jadilah suatu perkataan untuk mengumpulkan. Isyarat untuk mengumpulkan meskipun bukan untuk salat, meskipun bukan untuk salat. Sebagian ulama mengatakan ini tentu untuk salat karena ada lafal as-salatu jami'ah. Baru setelah itu Rasulullah kasih nasihat. Khilaf di kalangan para ulama. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Fajtama'na ila Rasulillah." Kami pun berkumpul menuju Rasulullah sallam. Kemudian Rasulullah kasih wejangan. Rasulullah mengatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib baginya untuk menyampaikan kepada umatnya kebaikan yang dia tahu. Tidak boleh ada kebaikan yang dia sembunyikan. Semua kebaikan yang dia tahu dia beritahukan secara terperinci atau secara kaidah. Makanya Islam sudah sempurna, ya. Kemudian wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan mereka dari keburukan yang dia tahu, dia peringatkan mereka. Tidak ada keburukan yang Nabi tahu Nabi sembunyikan, Nabi akan ingatkan. Oleh karenanya dalam Islam kebaikan rinci dan keburukan juga rinci. Bisa secara detail, bisa secara global berupa kaidah. Oleh karena Islam adalah agama yang sempurna dari sisi penunjukan kebaikan maupun dari sisi peringatan terhadap keburukan. Dan Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan ini termasuk ayat-ayat yang terakhir turun kepada Nabi ketika Nabi sedang haji wada. Ketika di padang Arafah turunlah ayat ini yang menunjukkan agama Islam sudah sempurna sehingga tidak perlu lagi kita membutuhkan ajaran dari luar, ya, baik filsafat Yunani maupun yang terkait dengan agama, enggak perlu karena agama Islam sudah sempurna dari segala sisi. Sisi akidah, sisi ibadah, sisi akhlak, sisi muamalah, peraturan baik peraturan di keluarga, bertetangga, bermasyarakat sampai bernegara, semua sudah lengkap. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali sudah Nabi sampaikan baik secara detail ataupun secara kaidah. Ya, demikian juga tidak ada keburukan kecuali Nabi sudah peringatkan baik secara terperinci maupun secara apa? Kaidah. Maka semua sudah dibahas, semua sudah dibahas sehingga kita tidak butuh kepada ajaran-ajaran yang lain. Islam sudah cukup. Untuk pelajari akidah enggak butuh filsafat-filsafat dari luar. Untuk bicara tentang kemasyarakatan tidak perlu dari luar, maka semuanya sudah lengkap. Makanya kalau ada yang melakukan bid'ah, kita bilang itu bid'ah yang kau lakukan itu. Nabi tahu enggak? Kalau dia bilang Nabi tahu, kok Nabi tidak sampaikan? Musibah. Nabi tahu enggak? Ya tahulah. Terus kok Nabi tidak pernah sampaikan? Repot. Kalau dia bilang Nabi tidak tahu, terus kau tahu, repot juga. Nabi enggak tahu, terus kau tahu, musibah, ya. Ya. Terus kalau Nabi, taruhlah Nabi tidak tahu, sahabat tahu enggak? Kalau sahabat tahu, harusnya sahabat paling semangat melakukan ibadah daripada kita. Mestinya mereka lakukan. Kalau sahabat tidak tahu, terus kamu tahu, repot. Repot. Makanya ketika Ibnu Mas'ud mendapati orang-orang sedang beribadah dengan zikir berjamaah, halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali, satu orang pimpin. La ilaha illallah, rame-rame. La ilaha illallah, la ilaha illallah, paduan suara. Kemudian subhanallah, subhanallah, paduan suara. Allahu akbar, paduan suara. Maka Ibnu Mas'ud tegur. Innakum ji'tum bi bid'atin dzulma aw fuqtum ashabar Rasulillah. Cuma dua kemungkinan, kalian mengungguli para sahabat atau kalian telah datang dengan bid'ah yang sesat. Karena kalian mengungguli sahabat karena sahabat masih hidup. Haula'i sahabatu Rasulillah mutawaffirun. Kata Ibnu Mas'ud, lihat sahabat Nabi masih pada hidup. Wa aniyatuhu lam tubla, lihat bejana-bejana Nabi belum pecah juga, masih ada. Baru saja Nabi meninggal, sahabat enggak ada yang ibadah seperti kalian. Cuma dua kemungkinan, kalian lebih unggul dari para sahabat karena bikin ibadah yang sahabat tidak tahu, atau yang kedua kalian melakukan bid'ah yang sesat. Maka demikianlah berlaku pada seluruh bid'ah. Kemudian mereka berkata kepada
Ibnu Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu ila khaira. Kami begini tidaklah niat kami kecuali kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, wa kam min muridil khair lan yusibahu. Betapa banyak yang ingin kebaikan tidak mendapatkannya. Karenanya kita kalau ibadah enggak usah spekulasi, yang jelas-jelas aja masih banyak belum bisa kita kerjakan. Ngapain kita spekulasi bikin ibadah-ibadah apa baru? Kalau ini memang kebaikan, tentu Nabi dan sahabatnya pasti tahu. Ya. Kalau kalian bilang ini mereka tidak tahu dan ini penyempurna, berarti agama belum sempurna. Oleh karenanya kelaziman dari kita membenarkan bid'ah-bid'ah yang muncul belakangan menunjukkan bahwasanya agama belum sempurna. Agama baru sempurna sampai muncul bid'ah terakhir. Kalau bid'ah terakhir sudah tutup, baru agama sempurna. Makanya Imam Malik berkata, man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang menganggap baik suatu bid'ah, maka dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah Allah. Berarti seakan-akan ada yang disembunyikan atau Rasulullah tidak tahu, kemudian dia tahu. Dia tahu ya. Dan itu berkait dengan ibadah, terkait juga dengan akidah. Seperti ketika fitnah khalqul Quran. Ketika Imam Ahmad berdialog, Imam Ahmad bertanya, kau menyeru kepada Al-Quran adalah makhluk. Apakah Rasulullah pernah menyerukannya? Tidak pernah. Taib setelah Rasulullah, apakah Abu Bakar pernah menyuruh umat untuk berkeyakinan Al-Quran itu makhluk? Tidak juga. Taib Umar? Tidak juga. Utsman? Tidak juga. Ali? Tidak juga. Harus gimana? Lantas ngapain kau serukan sesuatu yang Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak pernah menyerukannya? Ini akidah ini tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Kenapa sekarang tiba-tiba kau serukan? Inilah bid'ah. Ada bid'ah di zaman ini yang di zaman Nabi tidak ada, tapi sekarang menjadi wajib. Contoh bid'ah tahlilan. Tahlilan tidak ada. Nabi tidak pernah tahlilan. Istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya meninggal. Sahabat, ribuan sahabat, enggak ada yang tahlilan seperti model sekarang. Hari pertama 2, 3, 4, 7, 40, 100, 1000 ya. Bikin makanan rame-rame, tidak pernah juga. Tidak ada ya. Kemudian tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman para sahabat, tidak ada di zaman 4 imam mazhab. Tidak ada, tiba-tiba sekarang jadi wajib. Meskipun tidak dikatakan wajib secara lisan, tetapi secara hal, secara kondisi, seakan-akan hukumnya apa? Wajib. Buktinya kalau orang tidak melakukan dicela. Bahkan sebagian diboikot. Jadi gimana sesuatu yang zaman Nabi tidak ada, sekarang dibilang apa? Wajib. Gimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Mau pakai dalil apa? Kita bilang wajib. Oh enggak, kita enggak mewajibkan, tapi kondisi menunjukkan apa? Wajib. Kalau tidak dilakukan, kau tidak sayang sama orang tuamu, kau kubur seperti kubur kucing, kau gini, dicela. Jadi kan wajib namanya. Wajib. Jadi seorang terkadang melakukan bid'ah, dia tidak memikirkan konsekuensinya. Ya. Padahal Nabi mengatakan tidak ada seorang nabi pun kecuali menyampaikan seluruh kebaikan yang dia tahu dan peringatkan umatnya dari seluruh keburukan yang dia tahu. Islam sempurna dari sisi penjelasan kebaikan dan dari sisi penjelasan keburukan. Secara detail atau secara kaidah. Akhirnya kalau sudah dilakukan bid'ah, sunnah hilang. Sunnahnya orang kalau meninggal kita bantu, kita yang bawa makanan. Karena mereka sedang susah. Ini sebaliknya, malah mereka semakin apa susah ya. Taib. Kemudian Rasulullah menyebutkan di antara keburukan yang Rasulullah ingin ingatkan tentang fitnah yang akan muncul. Kata Rasulullah, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatu fi awaliha. Umat kalian ini diberikan keselamatan di awal. Ada yang mengatakan di zaman Abu Bakar dan Umar. Tidak ada fitnah ya, yang dahsyat. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umrun tunkirunaha. Dan adapun akhir umat ini, yaitu zaman Utsman, maka akan datang malapetaka, bencana, perkara-perkara yang kalian ingkari. Kemudian Rasulullah berkata akan timbul fitnah, wa taji'ul fitnatu, akan datang fitnah yang dahsyat, bukan fitnah biasa. Fa yurakkiku ba'daha ba'dhan, saking dahsyatnya fitnah tersebut, maka yang datang setelahnya akan menjadikan yang sebelumnya terasa ringan. Fitnah datang dahsyat, tapi yang datang lebih dahsyat sehingga menjadikan yang sebelumnya terasa ringan. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min, saking dahsyatnya fitnah sampai ketika tiba fitnah tersebut seorang mukmin berkata, hadhihi muhlikati, aku akan binasa dalam fitnah ini. Isyarat ini bisa fitnah terkait pertumpahan darah.
Tsumma tankashif, kemudian fitnah tersebut hilang. Ternyata dia selamat. Dia tidak binasa dalam fitnah tersebut. Wa taji'ul fitnatu, kemudian datang fitnah yang lebih dahsyat, fayaqulul mu'min, maka mukmin berkata hadiha, sekarang baru saya akan binasa. Maka Rasulullah ingatkan bagaimana kematian semua akan orang rasakan, tapi bagaimana kondisimu ketika mati. Ini yang penting. Mati, semua orang akan mati. Tapi bagaimana matimu, itu yang penting. Kita mati mau ketabrak mobil, mau sakit, mau kecelakaan, mau sakit perut, mau kena jantung, ya, kena stroke, ya, macam-macam mati, ya. Jatuh dari pesawat, banyak orang mati. Lagi lari tahu-tahu mati, ya. Mana ada teman bilang temannya umur 52 tahun, hobi lari, sepekan 2 kali lari, meninggal ketika lari. Subhanallah. Olahraga pengen hidup ternyata malah meninggal, dan banyak seperti itu. Kita nggak tahu mati kapan. Tapi yang penting bukan matinya, yang penting bagaimana kondisimu ketika mati. Maka Rasulullah berkata, "Faman habba an yuhzah anin nar." Siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, wa yudkhalal jannata, dan dimasukkan dalam surga, falta'ti maniyatuhu, hendaknya kematian menjemputnya, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang paling penting ketika meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mau meninggal ketabrak, mau meninggal kecelakaan, mau meninggal sakit perut, mau meninggal jantungan, mau meninggal apapun sebabnya, ya. Dengan pedang atau tanpa pedang. Man lam yamut bi sayfin mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Siapa yang tidak meninggal karena pedang akan mati karena lainnya. Sebab banyak tapi semuanya mengantarkan kepada kematian. Maka hendaknya dia dijemput oleh kematian dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan yang kedua, dia hendaknya bersikap kepada orang lain, kepada masyarakat dengan sikap yang dia sukai diberikan kepadanya. Maka ini yang paling penting. Itu berakhlak mulia. Sebelum kau bersikap sama orang, kau renungkan bagaimana kalau itu saya di posisi dia, apa yang harus saya lakukan. Seorang ingin bersikap kepada orang tuanya, dia renungkan, seandainya saya jadi orang tua, saya ingin apa? Lakukanlah. Seorang ingin berakhlak mulia kepada istrinya, dia bayangkan, seandainya saya jadi istri, saya pinginnya gimana? Pinginnya apa? Dibelikan emas lah. Disayang, dimanja kalau punya duit, ya. Tidak dibentak-bentak, dielus-elus kepalanya, bukan disendul-sendul, ya. Kalau saya seorang wanita ingin bersikap baik kepada suami, dia bayangkan, seandainya saya jadi suami, saya pinginnya apa? Pinginnya ditaati, pingin dilayani, ya. Ya, kalau perlu disuapin, ya. Seperti itu, ya. Kalau saya ingin bersikap akhlak mulia kepada anak, kira-kira apa yang saya inginkan? Bayangkan saya jadi anak kecil, pinginnya apa? Pingin ditelepon orang tua, pingin diajak jalan-jalan. Itu akhlak yang mulia. Kalau saya ingin bersikap baik sama tetangga, bayangkan jadi tetangga gimana? Ya pingin kalau tetangga saya lewat yang mungkin lebih kaya, dia salamin saya. Kalau ada makanan bagi-bagi. Seperti itu. Kalau pingin jadi berakhlak mulia kepada anak buah, gimana? Anak buah ya tegur, sapa anak buah. Kalau kerja lebih banyak dikasih bonus, seperti itu. Ya, jadi akhlak mulia, di antara definisi akhlak mulia, bersikap kepada orang lain dengan sikap yang kau suka jika disikapi kepadamu. Kalau ingin berbakti sama orang tua, apa? Berbakti sama orang tua. Berikan yang kenali apa keperluan orang tua. Orang tua pengen gini, kasih orang tua. Tahu kebiasaan orang tua, harus kenal. Anak yang cerdas tahu hobinya orang tuanya apa. Dia harus ngerti. Jangan dia tanya-tanya, "Mak mau ini enggak? Mak mau ini enggak?" Mamanya bilang, enggak. Udah belikan aja, atau mama suka makan sate, belikan sate. Bosan nak, kalau bosan ganti lagi cari yang lain. Kenali kesenangan orang tua, jangan tanya-tanya. Karena orang tua kadang-kadang sungkan mau bilang iya, malu dia. Kasih aja. Orang tua dia gitu. Enggak, tapi akhirnya dia makan juga. Dia segan. Makanya saya pernah sering sampaikan, ada seorang baru sadar selama ini dia ternyata kurang baik sama ayahnya. Ketika dia sudah tua, anaknya sering bilang, "Abi mau makan ini?" Enggak, padahal dia pingin. "Abi mau begini?" Enggak. Dia sadar ternyata dulu dia juga begitu. Harusnya hadirkan saja. Ya. Oleh karenanya kalau ingin berakhlak mulia, bayangkan kita pada posisi orang tersebut, kira-kira dia sukanya apa, kita lakukan. Ya, sama pembantu, sama supir, sama siapapun, ya. Itulah akhlak mulia, itulah yang mendatangkan husnul khotimah. Iman kepada Allah dan hari akhirat, aplikasinya dengan akhlak yang mulia,
kepada orang lain. Ya. Jangan suka merasa unggul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seorang sampai dia menghendaki pada saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Ibnu Rajab ketika menafsirkan firman Allah dalam syarah hadis Madhi Bani Ja'ian, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah surga kami siapkan kepada orang yang tidak ingin ketinggian di dunia, yaitu tidak ingin dia bersendiri dalam keutamaan tersebut. Dia ingin dia sendirian. Dia ingin dia ustadz paling top sendiri. Dia ingin dia yang paling diunggulkan semuanya. Tidak. Kalau dia ingin semua orang seperti dia. Di antaranya, inilah tanda husnul khatimah. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ila. Sebagaimana kau suka kau dikenal orang sehingga orang mengambil manfaat darimu, orang juga biarin aja. Biar aja orang juga seperti dirimu, kau senang biar orang bisa ambil manfaat, biar dia juga bisa diambil manfaat dari orang lain. Sebagaimana kau suka pengajian rame, kau juga senang kalau yang lain juga pengajian apa? Rame. Adapun muncul dalam diri, pingin saya sendiri yang paling rame, pingin saya sendiri yang paling terkenal, pingin saya sendiri yang paling heboh, pingin saya sendiri yang paling. Ini bukan akhlak yang mulia. Ini berarti ingin ulu fil ard. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ard. Itulah surga kami siapkan bagi orang yang tidak ingin ketinggian, tidak ingin bersendirian dalam keistimewaan. Ya, kita berpacu, tapi kita ingin orang juga seperti, kalau kita dapat kebaikan, kita ingin saudara kita juga seperti apa? Seperti kita. Ya. Adapun kita ingin hebat sendiri, maka ini bukan husnul khatimah. Orang seperti ini tidak bukan husnul khatimah. Dan orang seperti ini tidak dapat surga. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Rasulullah ingatkan tentang fitnah yang mungkin menimbulkan pertumpahan darah. Karena fitnah mungkin menimbulkan pertumpahan darah. Kata Nabi, "Waman baya'a imaman." Siapa yang baiat imam, fa'ata safqata yadihi, kemudian dia sudah serahkan tangannya. Tentunya tidak semua orang baiat kepada imam secara langsung. Perwakilan-perwakilan, rakyat hanyalah mengikuti. Ya. Ahlul hil wal aqd, ya, ini seluruh orang-orang pembesar-pembesar, mereka yang perwakilan-perwakilan masyarakat, mereka yang membaiat imam. Adapun rakyat mengikuti. Wa thamaratu qalbi, dan sudah memberikan buah hatinya, itu dia sudah menunjukkan keseriusannya, loyalnya. Falyuti'hu in istata'a, maka hendaknya dia taat kepada penguasa tersebut semaksimal mungkin. Fa in jaa'a akhar, kalau ada orang yang lain ingin merebut kekuasaan yang pertama, ya, yunazi'uhu fadribu unuqal akhar, ingin ganggu pemimpin yang pertama, kata Nabi, bunuhlah yang kedua. Karena kalau tidak dibunuh akan terjadi kerusakan. Maka dibunuh ini dari bab kaidah irtikabu akhafid dararain, melakukan kemudaratan yang paling ringan demi untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Ya. Di depan kita ada dua kemudaratan. Kita biarkan orang kedua sehingga umat Islam terpecah dua, akhirnya terjadi dua kubu besar, akhirnya bunuh-bunuhan. Ini kemudaratan pertama. Kemudaratan kedua, kita bunuh saja yang baru muncul ini sehingga yang meninggal cuma sedikit. Ketika keduanya tidak bisa dihindari, maka ditempuh kemudaratan yang ringan untuk menolak kemudaratan yang besar. Maka Rasulullah suruh bunuh yang kedua. Paham? Ya. Jadi seorang tahu menempatkan diri ketika terjadi fitnah. Terjadi fitnah. Para ulama mencontohkan seperti Waqa'atul Harrah, ya, ketika di Madinah, ketika sekelompok orang memberontak, kemudian melepaskan ketaatan dari Yazid bin Muawiyah karena dianggap melakukan kefasikan. Maka Ibnu Umar tidak mau. Ibnu Umar bilang, kita gimana? Sampai Ibnu Umar datang kepada pemimpin mereka, salah seorang diangkat jadi pemimpin untuk memberontak. Maka Ibnu Umar datang kepada dia. Kemudian orang tersebut mengatakan, bentangkan, itu beri penghormatan kepada Ibnu Umar, silakan duduk. Ibnu Umar, saya datang bukan untuk ini. Saya datang untuk mengingatkan kepada engkau tentang hadis Nabi SAW. Yaitu siapa yang sudah baiat harusnya dia taat, tidak boleh memberontak. Selama orang tersebut tidak kafir. Yazid bin Muawiyah masih tertuduh fasik ketika itu. Masih tertuduh apa? Fasik, bukan tertuduh kafir. Maka Ibnu Umar tidak memberontak. Akhirnya mereka memberontak. Akhirnya Yazid mengirim pasukan, akhirnya dihabisi oleh pasukan Yazid.
bin Muawiyah. Terlepas mana salah mana benar, tetapi aturan menyatakan bahwasanya kita kalau sudah baiat kita tidak boleh berkhianat. Maka Ibnu Umar bertahan ketika itu, bahkan menasihati. Taib. Kemudian hadis berikutnya, walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu dalam sahih ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih Muslim, marfu'an, secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil muzlim. Dahulilah, bersegeralah untuk beramal sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yaitu Rasulullah ingatkan akan datang fitnah-fitnah yang sangat gelap, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Saking gelapnya, isyarat kalau kau jalan, kau tidak tahu, tidak kelihatan sehingga kau bisa terjatuh, kau bisa masuk dalam jurang ya, karena gelap. Sampai-sampai kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di pagi hari masih beriman, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, sore hari mukmin, wa yusbihu kafiran, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dia jual agamanya karena kepentingan duniawi. Maka di antara cara untuk selamat dari fitnah adalah dengan beramal soleh sebelum datang fitnah tersebut. Apa fungsinya? Kalau kau sering beramal soleh, nanti Allah jaga engkau ketika muncul fitnah-fitnah tersebut. Makanya Rasulullah mengatakan, segeralah beramal sebelum datang fitnah. Dan bisa jadi fitnah yang datang tersebut membuat engkau mati, bisa jadi. Bisa engkau binasa dalam fitnah tersebut. Maka sebelum kau binasa, beramal soleh. Karena kalau sudah binasa tidak mungkin bisa beramal soleh. Seperti tadi fitnah, kata Nabi, datang fitnah, wa taji'ul fitnatu wa yaqulul mu'min hadhi muhlikati. Ketika datang fitnah sangat dahsyat, seorang mukmin berkata, inilah kebinasaanku. Dia merasa dia bakalan mati. Tsumma tankashif. Kemudian ternyata fitnah tersebut hilang. Wa taji'ul fitnatu, ternyata datang fitnah lebih dahsyat lagi. Wa yaqulul mu'min, maka seorang mukmin berkata, hadhi, sekarang saya binasa, sekarang saya binasa. Ya, Rasulullah suruh perkuat iman, perkuat amal soleh. Yang mau mati tetap mati. Cuma mati di saat fitnah, jangan lupa beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan jangan lupa beramal soleh dengan berakhlak mulia. Maka sini kata Rasulullah, sibukkanlah dengan amal-amal, bersegeralah dengan amal-amal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan gelap, malam gelap gulita, itu gelap. Saking gelapnya sampai ada orang tidak sadar, dia tadi pagi beriman, sore sudah kafir. Zaman sekarang itu sangat mungkin. Dia pagi sholat subuh masih sholat, siang-siang dia buka internet, dia baca syubhat-syubhat liberal, syubhat-syubhat ateis, dia baca syubhat-syubhat ahlul bidah yang sampai derajat kekufuran, terpengaruh. Maka sore sudah kafir. Sebaliknya, sore dia masih muslim, masih sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, habis isya dia buka internet, atau diskusi sama orang ateis, kemudian ragu. Kemudian jadi kafir. Karena untuk kafir dari Islam tidak harus ganti agama. Cukup kau ragu dengan Islam benar atau tidak, maka kau sudah kafir. Atau kau membenarkan agama lain yang musyrik bisa masuk surga, kau juga sudah kafir. Tidak perlu kau bilang Tuhan tidak ada. Kau cukup mengatakan, saya belum bisa pastikan Tuhan ada. Agnostik. Saya tidak bisa mengatakan Tuhan tidak ada, tapi saya belum menemukan dalil bahwasanya Tuhan itu ada. Itu namanya podowae. Podowae enggak percaya sama Tuhan. Keyakinan butuh keyakinan, bukan keraguan. Keraguan, yakin jadi ragu sudah bukan orang beriman lagi. Dan itu sangat mungkin. Oleh karenanya, di antara yang menjaga seorang dari fitnah adalah dengan banyak amal soleh. Banyak amal soleh. Walahu, demikian juga dalam Sahih Muslim, hadis berikutnya, an Ma'qil bin Yasar marfu'an, dari Ma'qil bin Yasar dari Nabi SAW secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Ibadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku. Di sini ada keutamaan beribadah di zaman fitnah. Berupa pahalanya seperti hijrah. Dan kita tahu hijrah kepada Nabi pahalanya sangat besar. Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu ingin masuk Islam, dia berkata, ya Rasulullah, mudda yadaka fala ubayyika. Bentangkan tanganmu, aku akan membayat engkau. Aku ingin masuk Islam. Nabi pun bentangkan tangannya. Ternyata amsaka, Amr bin As tahan tangannya. Kata Nabi, malak ya Amr, kenapa kau tidak bayat?
Kata Amr bin As, "Uridu an ashtarit." Saya ingin punya syarat ya Rasulullah. Apa syaratmu? An yughfara li, agar aku diampuni dosa-dosaku yang terlalu. Karena Amr merasa dosanya banyak. Maka Rasulullah berkata, "Ama alimta ya Amr, tidakkah kau tahu ya Amr? Annal Islam yahdimu ma kana qablahu." Islam, kalau kau masuk Islam akan menghapuskan dosa sebelumnya. Wa anna taubata tajubu ma kana qablaha. Taubat akan menghapuskan dosa sebelumnya. Wa annal hijrata, bahwasanya hijrah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dan haji pun demikian. Maka hijrah luar biasa pahalanya, ya. Dan Rasulullah sering menyebut al-awsib innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu. Allah menggandengkan iman, hijrah sama jihad, ya. Kaum muhajirin mulia dengan sifat, dengan lakop gelar muhajirin. Apalagi hijrahnya kepada Rasulullah, bukan hijrah sembarang. Rasulullah mengatakan ibadah di tengah-tengah fitnah seperti hijrah dari Mekah menuju Madinah. Luar biasa. Pahalanya besar. Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena ketika musim fitnah, banyak orang tidak ibadah. Orang sibuk dengan fitnah, tenggelam dalam fitnah, atau komentarin fitnah, atau ngikuti perkembangan fitnah. Kalau enggak terjun dalam fitnah, atau ikuti perkembangan apa? Fitnah, atau ngomentari fitnah, atau menganalisa apa? Fitnah. Jadi habis waktunya, kapan mau ibadah? Sehingga benaknya, pikirannya berputar pada fitnah yang tidak ada habis-habisnya. Nah, tiba-tiba ada orang tidak ikut itu, dia sibuk ibadah luar biasa. Dia tidak seperti kebanyakan orang, dia sibuk ibadah, di saat itu ibadah pahalanya luar biasa. Kemudian dikatakan hijrah, karena dia meninggalkan suatu demi menyelamatkan agamanya. Apa itu hijrah? Hijrah itu meninggalkan tempat tinggal untuk menyelamatkan agama. Para sahabat dulu meninggalkan Mekah, padahal di situ kampung halamannya, di situ rumahnya, di situ pekerjaannya, di situ keluarganya, tinggalin supaya agama selamat. Kabur bawa lari agama daripada menetap akhirnya fitnah. Nah, sama orang kalau masuk fitnah agamanya bisa rusak. Maka dia tinggalkan fitnah tersebut untuk ibadah seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kemiripan, yaitu meninggalkan sesuatu karena sesuatu. Meninggalkan fitnah untuk ibadah seperti berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada makna lain bahwasanya hijrah itu biasanya meninggalkan sesuatu yang menyenangkan. Dunianya dia tinggalkan demi untuk selamat agamanya. Maka seorang ketika meninggalkan fitnah, bukankah nonton fitnah menyenangkan? Adakah fitnah yang tidak menyenangkan? Semua menyenangkan. Fitnah wanita menyenangkan, fitnah politik menyenangkan, fitnah syahwat menyenangkan, fitnah musik menyenangkan, fitnah semua enak ditonton. Tonton, dikomentari, diikuti perkembangan, tapi dia tinggalkan semua itu, sibuk beribadah. Ibadahnya di zaman seperti itu seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita renungkan kalau lagi kesalahan fitnah, lihat medsos, mikir-mikir ini fitnah bukan. Kalau fitnah tinggalin aja deh. Mending baca Quran. Baca Quran, kalau enggak ibadah lain, telepon silaturahmi, telepon ibu, telepon kakak, telepon adik. Kalau enggak nonton yang bermanfaat, tinggalin itu semua. Sibuk beribadah dengan ibadah apapun yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak tenggelam dalam fitnah. Kalau tenggelam dalam fitnah akhirnya asyik keterusan. Kemudian hadis berikutnya walahuma dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim an Hudzaifah, dari Hudzaifah anna Umar qala, dari Hudzaifah bahwasanya Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar sedang kumpul sama sahabat, Umar berkata, ayyukum yahfadhu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitan? Siapa di antara kalian yang hafal hadis Nabi, perkataan sabda Nabi tentang fitnah? Faqultu ana, kata Hudzaifah, saya ya Umar, Amirul Mukminin. Ini di zaman Amirul Mukminin Umar. Faqala hat, kata Umar, ayo sebutkan hadis apa tentang fitnah. Fa innaka alaihi lajari, kau berani menyebutkan hadis tentang fitnah. Faqultu, aku berkata, karena Hudzaifah ini banyak menghafal hadis-hadis tentang fitnah-fitnah. Kata Hudzaifah, sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa mali wa waladihi wa jarihi tukaffiruha salatu was-siyamu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Fitnah seorang lelaki terkait keluarganya, anak istrinya, terkait hartanya, terkait anaknya, terkait tetangganya, bisa dihapuskan dosa-dosanya dengan salat, puasa, sedekah,
amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dalil bahwasanya ini fitnah keseharian. Fitnah keseharian yang kita hadapi terkait dengan istri. Istri ujian bagi kita. Apakah kita bisa menunaikan hak istri, kita berakhlak baik sama istri. Terkadang kita salah dalam hak istri. Salah ini bisa dihapuskan dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga wa malihi, fitnah terkait harta. Harta fitnah. Wa fitnatu ummatil mal, fitnah umatku adalah harta. Kita mungkin berlebihan penggunaannya, mungkin kita pelit, mungkin kita apa, fitnah. Kita tidak lulus dalam fitnah harta. Maka di antara yang bisa menghapuskannya adalah dengan salat dan sedekah, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar. Fitnah terkait anak, seorang terfitnah dengan anaknya, harusnya dia didik, harusnya dia arahkan, harusnya dia penuhi kebutuhannya. Ya mungkin dia ada kurang, tidak menunaikan hak anaknya. Atau dia terbawa oleh anaknya, terlalu manjakan anaknya, sehingga anaknya akhirnya salah didikan, atau dia akhirnya gara-gara anaknya dia malas bersedekah. Ini fitnah terkait anak. Sehingga muncul dosa-dosa, dia tidak lulus dari fitnah tersebut. Maka dosa-dosanya bisa diampuni dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Fitnah terkait tetangganya, tetangga juga fitnah. Kita enggak pernah sapa, enggak pernah menunaikan hak tetangga, enggak pernah cek-cek bagaimana kondisi kesehatannya. Enggak tahu dia lapar atau kenyang, cuekin aja. Masing-masing sibuk dengan dirinya. Akhirnya kita tidak lulus dalam menyikapi tetangga. Dosa kita. Nah, dosa ini bisa dihapuskan dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini fitnah, tapi fitnah keseharian yang setiap orang mengalaminya. Belum tentu kita bisa mensikapi istri dengan baik, anak dengan baik, harta dengan baik, tetangga dengan baik. Sehingga kita berdosa karena tidak lulus dalam menghadapi fitnah ujian tersebut. Maka Umar berkata, "Laisa hadza uridu." Saya bukan pingin fitnah biasa-biasa begini. Ini bukan yang saya tanya kepada engkau wahai Hudzaifah. Innama uridu allati tamuju ka maujil bahri. Tapi saya tanya kepada engkau tentang fitnah yang bergejolak seperti ombak di lautan. Fitnah besar. Fakultu malaka walaha ya amiral mu'minin. Apa urusanmu dengan fitnah tersebut? Inna bainaka wa baina baban mughlaqan. Sungguhnya antara engkau dengan fitnah yang dahsyat tersebut ada pintu yang menghalangi. Yaitu Hudzaifah yang berkata, engkau tidak bertemu dengan fitnah tersebut. Ngapain tanya-tanya? Itu fitnah belakangan. Karena Rasulullah mengatakan, Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awaliha. Umat ini dijadikan kenyamanannya di awal. Zaman Abu Bakar, zaman Umar tidak ada fitnah. Tetapi muncul di zaman siapa? Utsman radhiyallahu anhum. Maka Hudzaifah berkata, apa urusanmu dengan fitnah yang dahsyat tersebut? Antara engkau dengan munculnya fitnah yang dahsyat tersebut ada pintu. Faqala, Umar bertanya, yuftahul babu am yuksar? Itu pintu yang menghalangi antara aku dengan fitnah tersebut. Terbuka sehingga muncul fitnah atau hancur sehingga tidak bisa tertutup lagi. Kata Hudzaifah, bal yuksar. Pintu tersebut dihancurin. Maksudnya kalau sudah muncul fitnah enggak berhenti. Beda kalau pintu tersebut bisa ditutup, ya tutup lagi, fitnahnya enggak datang, berhenti. Tapi ketika pintu tersebut dirusak, maka tidak akan pernah tertutup, muncul fitnah tersebut berkelanjutan. Ini terjadi pada zaman Utsman. Nanti akan kita singgung. Qala dzalika ajdaru alla yuglaq. Kalau gitu tidak akan tertutup lagi pintu penghalang tersebut. Fa qultu li Hudzaifah, akana Umar ya'lamu manil bab? Maka sang perawi berkata, apakah Umar tahu siapa yang dimaksud dengan bab pintu tersebut? Penghalang antara dia dengan fitnah? Qala na'am. Kama ana duna ghadin al-lailah. Sebagaimana selain siang adalah malam, ya. Sebelum besok adalah malam ini. Yaitu penghalang antara kita dengan besok adalah malam. Kalau malam lewat maka tiba besok hari. Ini haditsu hadisan laisa bil aghalid. Aku menyampaikan kepadanya hadis yang bukan merupakan kesalahan. Fahibna an nas'alahu manil bab. Kami segan untuk bertanya kepadanya siapa yang dimaksud dengan bab. Qulna li Masruq. Kami bertanya kepada Masruq, sang perawi lagi, perawi di atasnya, is'alhu. Maka Masruq tanyakanlah kepada Hudzaifah. Fasa'alahu. Aku bertanya kepada Hudzaifah, siapa yang dimaksud dengan pintu? Faqala Umar. Umar itulah pintu itu sendiri. Ya, ketika Umar meninggal, maka akan datang fitnah-fitnah yang tidak akan pernah berhenti lagi. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya fitnah bertingkat-tingkat. Dan ada fitnah keseharian. Kita keseharian tadi, fitnah istri, fitnah anak, fitnah harta,
Fitnah apa lagi? Fitnah wanita, fitnah medsos, itu fitnah sehari-hari. Kalau mau selamat fitnah medsos, kuotanya jangan diperpanjang kuotanya. Selamat fitnah medsos. Kalau selamat fitnah anak, nggak punya anak. Kalau punya anak pasti ada fitnah apa? Anak. Kalau pengen selamat punya istri, jomblo melulu. Terkena fitnah yang lain. Semua ada resiko. Ya. Semua ada resiko. Pengen nggak ada fitnah tetangga, jangan bertetangga. Ya, enggak lah, kita bertetangga. Ya. Itu fitnah tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Tapi tadi alhamdulillah solusinya. Dengan salat, sedekah, puasa, dosa-dosa yang terkait dengan fitnah tersebut bisa diampuni. Tapi ini fitnah yang dahsyat, fitnah yang tidak biasa. Berarti fitnah ada dua model. Dalam hidup ini demikian, kita ada fitnah keseharian, ada fitnah yang dahsyat yang menghadang kita. Disitulah kita butuh lebih dekat kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah agar bisa lolos dari fitnah tersebut, ujian-ujian kehidupan. Nah, para ulama menjelaskan adalah dengan wafatnya fitnah tersebut, wafatnya Umar, kemudian setelah itu wafatnya Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Secara singkat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kayaknya enggak cukup waktu 5 menit. Jadi enggak bisa disingkat-singkatin ya. Karena begitu Utsman meninggal dunia akan muncul berbagai macam fitnah. Fitnah perang Jamal. Setelah itu fitnah perang Siffin. Kemudian setelah itu terjadi Hakamain. Setelah itu kemudian Hasan lengser. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh apa? Muawiyah. Setelah itu Muawiyah meninggal Yazid. Ketika Yazid naik timbul fitnah lagi. Abdullah bin Zubair kemudian menjadi khalifah setelah wafatnya Yazid. Ya. Dan banyak di antaranya terbunuhnya di zaman Yazid, terbunuhnya siapa? Cucu Nabi siapa? Al-Husain ya. Sebelumnya Hasan diracun dan berbagai macam fitnah yang menimpa umat ini. Karena waktu sudah mau habis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah saya akan ringkaskan kejadian-kejadian besar dan bagaimana sikap kita menghadapi fitnah-fitnah tersebut ya. Dengan sikap yang lebih tepat. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.